Kemudian yang kedua, bisa merumuskan diagnosa keperawatan. Nanti untuk di maternitas itu akan sangat berbeda dengan di KMB dan anak ataupun jiwa. KMB dengan anak mungkin hampir sama karena kasusnya pun hampir sama. DBD di KMB ada, di anak ada. Kemudian demam tipoid di anak ada, di KMB ada. Tapi kalau di maternitas itu benar-benar nanti diagnosa keperawatan yang muncul itu pasti akan sangat jauh berbeda dengan di KMB dan anak. Dan teman-teman kalau membuat asuhan keperawatan, kemudian hanya memunculkan diagnosa keperawatan yang umum, tidak ada keperawatan maternitasnya, biasanya saya akan agak emosi jiwa. Karena kenapa? Karena teman-teman itu dinasnya di ruang keperawatan maternitas, maka ambillah diagnosa-diagnosa keperawatan yang memang maternitasnya harus muncul. Contohnya misalkan eh, diagnosa yang memang hanya ada di maternitas, tidak ada di ruangan lain. Contohnya adalah ketika teman-teman mengelola kasus kelolaan pasien ibu postpartum. Jangan sampai hanya memunculkan diagnosa resiko infeksi karena ada luka operasi atau ada luka di bagian perineum, kemudian nyeri akut, terus ketidaknyamanan mungkin ya, atau yang lain. Kalau cuman menegakkan diagnosa-diagnosa yang umum, biasanya saya tidak terima, karena ini diagnosa maternitasnya belum muncul. Diagnosa maternitasnya yang mana? Satu, resiko perdarahan. Kalau pasien postpartum itu pasti selalu ada resiko perdarahan. Kemudian yang kedua, kasus di maternitasnya. Kalau diagnosa nyeri akut di KMB juga banyak. Diagnosa resiko infeksi di KMB juga banyak. Tapi harus memunculkan yang memang maternitasnya. Kemudian merumuskan intervensi keperawatan holistik tadi dengan memunculkan atau wajib membuat atau wajib ada intervensinya yaitu komplementer Islami. Itu wajib di semua diagnosa. Dalam satu asuhan keperawatan minimal satu intervensi Islami harus ada. Jangan sampai dari 5 diagnosa keperawatan tidak ada sama sekali intervensi yang komplementer Islaminya. Ini wajib ada. Kemudian yang keempat adalah melakukan tindakan keperawatan. Ya, ini mah pastilah dari intervensi keperawatan pasti nanti ada implementasinya. Kemudian mengevaluasi dari tindakan yang sudah dilakukan itu wajib. Kemudian wajib melakukan pendidikan kesehatan. Ini saya dari sekarang, kalau nggak salah, kalau kemarin laporan dari Pak Alpin itu profesi sekarang ada 170 mahasiswa. Saya mohon dari sekarang, teman-teman, silahkan membuat leaflet yang notabene-nya berhubungan dengan keperawatan maternitas. Satu orang atau 2 orang kebagian satu leaflet, kemudian nanti dibagikan ke teman-temannya yang lain. Karena di maternitas itu tidak ada intervensi yang lain. Kebanyakan pasti nanti intervensinya itu adalah edukasi, edukasi, edukasi. Dan saya tidak mau nanti teman-teman edukasinya hanya ngomong tok tapi minimal harus ada leafletnya. Jadi ketika mau masuk ke stase maternitas, teman-teman itu minimal sudah memegang 10 leaflet. Minimal satu eh, terkait dengan kehamilan. Kedua, KB atau alat kontrasepsi. Yang ketiga, perawatan payudara, ASI eksklusif, IMD. Kemudian tanda bahaya melahirkan, tanda bahaya ibu hamil, tanda bahaya nifas, tanda bahaya bayi baru lahir, tanda-tanda melahirkan. Itu sudah harus ada leafletnya di teman-teman. Kenapa? Karena nanti ketika ketemu pasien pasti lebih banyak itu adalah edukasi. Terutama kalau nanti teman-teman dinasnya di ruangan poli. Di poli itu pasti tidak ada tindakan yang lain. Untuk kita melakukan pemeriksaan fisik Leopold itu pasti akan sulit. Dan saya tidak memaksa teman-teman harus melakukan pemeriksaan Leopold di ruangan poli obstetri karena pasti akan sangat sulit untuk melakukan hal tersebut. Pasti nanti tindakannya itu atau intervensinya kebanyakan adalah edukasi. Jadi siapkan dari sekarang leaflet-leafletnya. Silakan teman-teman nanti ada ketua kelasnya atau ketua angkatan dibagi 10 orang atau 3 orang membuat leaflet tentang apa, 3 orang membuat leaflet tentang apa. Nanti digabungkan kemudian di-share ke yang lain sehingga nanti setiap orang punya leafletnya masing-masing. Kemudian yang ketujuh adalah menerapkan pola pikir kritis
logis dan responsi. Kan nanti ada ronde satu, ronde dua, ada responsi. Silakan teman-teman berdiskusi dengan dosennya secara kritis. Jadi kasusnya itu jangan sampai dosennya lebih paham terkait dengan kasus kelolaannya dibanding teman-teman sendiri. Karena nanti yang punya pasien adalah teman-teman. Jadi teman-teman yang harus secara kritis dan logis menjelaskan terkait dengan kasusnya. Jangan sampai nanti malah temennya yang lebih paham terkait dengan kasus kelolaannya, bukan teman-teman. Ya, sampai proses keperawatan yang 5 langkah itu pasti teman-teman akan paham terkait dengan kasusnya. Kemudian yang kedelapan adalah melakukan komunikasi efektif. Ini pastilah setiap kita melakukan asuhan keperawatan pasti komunikasinya itu akan kita lakukan. Baik itu komunikasi terapeutik maupun komunikasi yang efektif. Itu pasti akan selalu dilakukan. Berbeda dengan teman-teman yang memang tidak ke pasien atau jarang ke pasien. Itu nanti akan kelihatan. Jadi teman-teman nanti nggak bisa bohong kalau sudah di lapangan ya, terutama yang reguler nih. Kalau yang kelas karyawan mungkin saya sudah. Cuma nanti yang harus dirubah di teman-teman yang kelas karyawan itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan dalam membuat asuhan keperawatan. Itu biasanya yang eh, agak apa ya namanya tuh agak kontra antara di lapangan dengan nanti pada saat pendidikan. Itu biasanya yang agak berbeda. Tapi yang kelas reguler itu harus belajar benar-benar komunikasinya. Jadi nanti yang reguler kalau memang belum pede ke pasien sendiri nanti bisa ngajak temennya. Jadi minimal berdua-berdua ke pasien. Kemudian yang kesembilan adalah menggunakan sistem teknologi dan informasi kesehatan. Ini adalah memberikan asuhan keperawatan. Ini sebenarnya kalau memang di rumah sakitnya sudah menggunakan sistem computerized, biasanya nanti teman-teman bisa menggunakan teknologi tersebut untuk melihat data-data. Biasanya di tiap rumah sakit kalau yang sudah computerized itu untuk hasil lab terapi itu biasanya sudah masuk ke komputer. Tapi memang mahasiswa profesi itu tidak diperbolehkan untuk mengisi asuhan keperawatan baik di komputer maupun secara manual di askep pasiennya itu memang masih tidak diperbolehkan. Kemudian saya titip nanti teman-teman kalau mau membuat asuhan keperawatan sesuai dengan pasien kelolaan itu jangan melihat dari status pasiennya karena nanti akan ada perbedaan. Contohnya ya, yang sering terjadi di maternitas ini. Contohnya adalah teman-teman itu akan melakukan asuhan keperawatannya itu pada pasien postpartum. Tapi pada saat ditanya, pada saat responsi ataupun di judul asuhan keperawatannya, teman-teman masih menggunakan data yang dia masih hamil pada saat datang ke rumah sakit. Karena nanti akan sangat berbeda kalau di maternitas, apalagi teman-teman kasusnya postpartum. Pada saat pengkajian, pasiennya sudah melahirkan, tapi pada saat datang ke rumah sakit, pasiennya itu kan pasti masih hamil. Pada saat kondisi dia mules datang ke rumah sakit mau melahirkan, itu masih ada mahasiswa yang ditanya, keluhan utama pasiennya apa? Keluhan utama pasiennya mules, Bu. Saya masih mikir lagi, bentar, mules. Kamu pasiennya postpartum atau belum melahirkan? Sudah melahirkan. Oke, mules saya masih positive thinking. Itu pasiennya mungkin mules kontraksi uterus setelah melahirkan. Saya tanya lagi, kontraksinya berapa kali? Mahasiswanya jawab, kontraksinya 3 kali, Bu, dalam 10 menit. Lah itu kan proses intranatal, bukan proses postpartum. Jadi masih ada mahasiswa yang selalu salah dalam menuliskan keluhan utama. Itu biasanya yang mungkin saya bukan suuzon ya, mungkin tidak ke pasien atau hanya lihat dari status pasien saja. Jadi keluhan utama pada saat dituliskan itu adalah keluhan utama pada saat pasien datang. Harusnya keluhan utama itu adalah keluhan pada saat teman-teman melakukan pengkajian. Oke, untuk penilaian, ini nanti untuk penilaian di stase keperawatan maternitas, ini ada 8 penilaian yang akan dinilai. Yang pertama adalah mini CX. Nanti mini CX itu biasanya kalau saya pribadi itu adalah pemeriksaan fisik yang selalu saya nilai. Biasanya nanti saya pemeriksaan fisik antenatal atau postpartum, tergantung nanti keadaan ataupun ketersediaan pasien di ruang nifas karena saya biasanya ujian mini seek di ruang nifas. Dosen yang lain pun sama karena biar nanti kita lebih leluasa untuk menilai.
Nanti mini CX biasanya saya ini pemeriksaan fisik. Kemudian untuk SOKA ini adalah ujian lisan ya. Jadi teman-teman nanti memilih, kalau saya pribadi nanti teman-teman boleh memilih asuhan keperawatan punya masing-masing, baik antenatal, intranatal maupun postnatal. Nanti teman-teman milih, Bu, saya kasusnya mau yang intranatal. Oke, nanti saya akan tanya-tanya tentang intranatal. Kalau teman-teman milihnya antenatal, nanti saya tanya-tanya tentang antenatal, kasus teman-teman yang tentang antenatalnya. Kemudian untuk DOPS ini adalah untuk tindakan-tindakan invasif yang memang ada di keperawatan maternitas. Biasanya untuk DOPS ini ada tiga yang akan diujikan. Yang pertama adalah terkait dengan perawatan payudara kalau nggak salah. Kalau nggak perawatan payudara, perawatan perineum. Antara itulah. Itu yang biasanya diujikan untuk DOPS. Kemudian yang ketiga adalah biblioterapi Qurani. Untuk biblioterapi biasanya saya nggak satu-satu. Biasanya nanti satu kelompok. Entah itu nanti dibikin seminar atau ngambil satu pasien nanti dikelola oleh bareng-bareng. Kemudian nanti ada presentasi jurnal. Ini presentasi jurnal kelompok. Kemudian presentasi kasus juga kelompok. Kemudian nanti laporan kasusnya, nanti teman-teman satu orang itu akan dapat tugas, setiap individu itu harus membuat 3 asuhan keperawatan. Nanti laporannya dikumpulkan. Kemudian nanti ada sikap dan prastase. Prastase di sini, ini sekarang bukan hanya saya presentasi, tapi mungkin nanti ada tugas teman-teman harus presentasi. Kemudian nanti sebelum teman-teman masuk ke rumah sakit, biasanya itu suka ada ujian dulu. Eh, Seperti OSCE ujiannya. Kemudian untuk skill labnya nanti OSCE. Kemudian untuk eh apa namanya tuh, materinya atau teorinya itu nanti dalam bentuk seperti uji kompetensi. Jadi nanti biasanya ada pre dan post. Pre-nya itu sekarang biasanya nanti Pak Alpin ngasih soal sebanyak 180 soal sama seperti uji kompetensi untuk melihat kemampuan teman-teman nanti sebelum masuk ke rumah sakit kekurangannya di mana. Nanti setelah selesai dari rumah sakit, setelah semester 2 atau tahun depan, di bulan Juli tahun depan, itu teman-teman akan diberikan lagi ujian setelah selesai setelah selesai stase. Itu biasanya nanti kalau sudah ada pembekalan untuk uji kompetensi sekalian tryout. Tuh, kemudian nanti ada OSCE lagi. Jadi nanti di akhir setelah selesai semuanya juga nanti teman-teman akan dihadapkan dengan ujian OSCE. Biasanya OSCE itu di awal dan di akhir. Itu nanti nilai-nilai tersebut akan dijadikan nilai prastase. Jadi nanti nilai prastase ini nilainya memang agak lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ini 20% karena nanti ada penugasan, kemudian ada ujian, kemudian ada OSCE-nya. Jadi nanti ini nilainya diambil dari 3 tindakan atau 3 ujian. Oke, kemudian untuk bahan kajian, ini nanti teman-teman untuk bahan kajian bisa dibaca lah ya. Nanti kebanyakan pokoknya untuk bahan kajian itu adalah kasus-kasus antenatal, intranatal, postnatal, ginekologi, kemudian eh, untuk keterampilannya nanti pempis ibu hamil, postpartum, menolong persalinan, menjahit luka perineum, meskipun nanti teman-teman hanya membantu itu nggak masalah, boleh dapat tanda tangan, tapi membantu. Jadi tanda tangannya tidak harus yang memang melakukan penjahitan perineum secara mandiri, tapi nanti membantu doang, Bu. Udah is oke, nggak masalah, saya masih hitung. Kemudian perawatan payudara, pulpa hygiene, edukasi ASI eksklusif, edukasi perawatan pasca salin, edukasi perawatan kehamilan. Ini silakan teman-teman baca keterampilan-keterampilan mana saja yang memang nanti akan dijadikan targetan untuk nanti di ruang maternitas. Oke, kemudian untuk rujukan, ini nanti teman-teman silahkan dibaca, nanti saya RPS-nya akan saya sampaikan. Oke, ini untuk pertemuannya. Di sini saya pertemuannya memang pokoknya pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16 karena nanti dihitungnya meskipun 3 minggu itu adalah 16 kali pertemuan. Itu nanti teman-teman pokoknya harus mengelola 3 asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan antenatal, asuhan keperawatan intranatal, dan asuhan keperawatan postpartum. Itu yang harus teman-teman berikan asuhan keperawatan. Kemudian nanti ada presentasi jurnal dan presentasi kasus. Biasanya saya lakukan itu setelah
3 minggu selesai di stase maternitas. Jadi nanti kalau misalkan rombel pertama itu 3 minggu pertama di setiap rumah sakit ada keperawatan maternitas, itu biasanya nanti preskas presjurnya dibarengkan antara Rumah Sakit Al Islam, Al Ihsan, Cibabat, RSBK. Itu biasanya nanti gabung semuanya. Jadi tidak per rumah sakit. Kecuali nanti ada permintaan dari rumah sakitnya sendiri untuk melakukan tindakan ataupun melakukan kegiatan prastase ataupun preskas dan presjurnya itu harus di rumah sakit, itu biasanya hanya satu rumah sakit. Karena nanti ada rumah sakit yang memang minta di rumah sakit, ada yang memang tidak minta di rumah sakit. Kalau tidak minta di rumah sakit, biasanya saya digabungkan biar satu waktu. Oke, itu mungkin untuk penjelasan RPS. Ini Zoom-nya kayaknya bukan Zoom. Nanti Zoom-nya yang di-share sama Pak Alpin kemarin saja, Neng. Jadi nanti itu Zoom-nya bebas tanpa batas, Baik, tapi Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu, izin live. Baik, Ibu.